Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Mohon maaf bukan waktunya Pak. Ya, Ada waktu Pak. ada Bu Haji, silakan saya bisa dibantu Bu Haji. Ya, menurut saya Bapak ada waktu sekiranya saya ingin ngobrol sedikit Pak tentang dilema etika yaitu yang ingin saya gali pengetahuan tentang bagaimana praktik pembelajaran atau praktik pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan di tempat Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah. Kemudian sekiranya Bapak bisa bersedia dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan saya. Oke Bu Haji, selama ini yang saya rasakan jika ada suatu permasalahan atau konflik di mana dari kedua sisi atau dua pihak sama-sama mempunyai sisi benar sehingga kami dihadapkan pada suatu dilema atau suatu kebimbangan dalam mengambil keputusan. Apakah selama ini yang Bapak rasakan jika ada suatu permasalahan atau konflik di mana dari kedua sisi yang Bapak lakukan, apakah selama ini tentang benar atau salah ya Pak ya? Kemudian benar lawan benar sehingga dilema itu terjadi dilema dalam pengambilan suatu keputusan. Yang sudah biasa sih saya berusaha membangun budaya berorganisasi yang baik dengan mencoba mendiskusikan permasalahan yang ada atau yang berkembang dengan pihak-pihak terkait yang sekiranya dapat memberikan solusi, memberikan saran masukan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dari permasalahan dalam pengambilan keputusan itu apakah ada langkah-langkahnya atau prosedur tersendiri yang Bapak lakukan selama ini? Tentu ada, karena bagaimanapun juga langkah-langkah itu adalah tahapan dalam hal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saya biasanya mengundang bukan wakil kepala sekolah untuk rapat koordinasi atau menyampaikan hal-hal yang terjadi atau masalah yang terjadi. Terus kemudian hasil rapat tersebut, hasil rapat koordinasi tersebut saya informasikan kepada pihak-pihak yang terlibat pada permasalahan tersebut. Jadi harus adanya komunikasi ya Pak ya antara kedua belah pihak. Terus bagaimana ya Pak ya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tentu hal-hal yang saya sampaikan atau saya berikan tentang informasi yang diperoleh dapat dipahami bersama, karena dengan memahami permasalahan yang sama secara sama dan ditemukan persamaan persepsi, pasti akan ada hasil yang terbaik untuk diskusikan. Jadi persamaan persepsi Tapi dari hal persamaan persepsi pasti ada tahapan-tahapan ya Pak. Tapi apakah Bapak pernah menemukan tantangan dalam pengambilan keputusan? itu pasti akan ditemukan, karena bagaimanapun juga tantangan itu adalah ujian dalam menyelesaikan permasalahan. Tantangan yang biasanya saya hadapi adalah adanya opini atau asumsi liar yang berkembang di masyarakat terkait kasus yang sedang terjadi, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat sebagai upaya verifikasi terhadap kasus yang sedang berkembang. Artinya dengan upaya tepat dan cepat itu insya Allah nanti segala suatu permasalahan akan selesai. Sekali ya
seyogyanya suatu permasalahan lebih cepat diselesaikan itu lebih baik. Nah, kalau jadwal tergantung urgensi permasalahannya. Nah, jika kasus yang berkembang lebih dari satu, biasanya kami menetapkan pembahasannya berfokus pada penyelesaian kasus satu persatu permasalahan sesuai dengan prioritas urgensinya. Berikutnya baru kami akan menyampaikan atau menyelesaikan, menjadwalkan permasalahan yang kedua atau permasalahan yang berikutnya. Artinya penyelesaiannya itu bertahap. Jadi sesuai dengan urgensinya. Jadi ada prioritas ya Pak ya, yang harus dilakukan terlebih dahulu dilihat dari urgensi yang ada ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini Bapak jalani untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus ini? Tergantung pada kasus yang sedang berkembang. Biasanya kalau saya menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan pendidikan, kesiswaan, agama, atau pelajaran lainnya, artinya orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman bisa memberikan masukan, memberikan arahan terkait dengan kasus yang berkembang. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan dapat solusi yang terbaik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jadi setiap permasalahan insya Allah ya Pak ya ada solusi. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, adakah pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak kemudian tentang keputusan di Berbicara tentang keputusan kasus-kasus pidana ini, kita memang menyadari bahwa kalimat pidana adalah situasi yang membingungkan, yang sulit. Kita harus menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan keduanya. Situasi yang sulit dan membingungkan, sehingga kita butuhkan kecermatan dan kepekaan terhadap cara berpikir yang berbasis akhir, aturan, dan rasa peduli. Ini kata kuncinya tentang menyelesaikan kasus-kasus yang ini, ya kecermatan dan kepedulian. ya menimbulkan rasa peduli seperti ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Sungguh ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan insya Allah komunikasi ini bermanfaat khususnya bagi saya dalam suatu pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ya, saya ingin mewawancarai Ibu. Siap. Ya, tentang ini Bu, saya ingin menggali tentang pengetahuan saya dan tentang pengetahuan bagaimana praktik pengambilan keputusan yang pernah Ibu terapkan di sekolah. Ya, terima kasih ya Bapak nih. Ya. Insya Allah nanti jawab sebisa Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti jawaban Ibu juga sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak. Iya. Yang namanya lembaga ataupun apapun lah itu yang mau perusahaan lembaga pasti tentunya ada masalah. Ini kami memang kadang-kadang disudutkan lah ya, disudutkan dengan untuk mengambil keputusan karena memang ada suatu masalah yang memang harus diputuskan, tetapi kadang-kadang kita juga masih bingung dan
bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan. Kemudian yang seperti itu ya Bu ya, kadang sama-sama besar, sama-sama benar, atau tentang kesetiaan atau keadilan sejati. Artinya sebelum ibu mengambil keputusan, tentunya ibu harus benar-benar mencermati masalah yang ada. Kita tidak boleh mendengar dari satu pihak. Misalnya ini kita ada masalah nih ya, ada laporan atau apapun, atau misalnya masalah itu langsung ibu yang menemukan sendiri, atau juga dari laporan ya. Ini tentunya kita cermati, kita lihat dulu, kita gali dulu apakah memang masalah ini memang benar-benar ada. Ya, jadi kami yang pertama itu adalah tetap melihat dulu, artinya mengidentifikasi dulu masalahnya ini sebesar apa. Kemudian juga kita dalam mengambil keputusannya ini jangan sampai nanti salah langkah, karena kita tidak mengetahui persis ya, artinya masalah yang kita hadapi ini. Berarti dari suatu masalah apa-apa pastinya ada langkah-langkah yang Ya, harus ada dilakukan ya Bu ya. Ya, Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? yang pertama kan pastinya ibu ini kan tidak bekerja sendiri ya Bu ya. Kami ini dibantu lah, kami dibantu dengan rekan-rekan kami, dengan Bapak Ibu, ada juga yang sebagai kesiswaan, ada yang mapel, guru mapel, dan wali kelas BK dan yang lainnya ya. Tentunya yang pertama kami adalah mengelompokkan dulu masalahnya. Masalahnya ini kita lihat apakah masalahnya siswa atau masalah guru atau masalah yang lain. Kalau guru kan ada mungkin kedisiplinan ya, kemudian juga ada mungkin masalah keluarga di rumah. Nah kalau kebetulan kami yang sudah beberapa tahun ini kami mengalami masalahnya dari siswa, yaitu belum bahkan tidak bisa, mungkin kalau bahasa tidak bisa baca ini juga rada sadis ya gitu ya gitu. Ya kami ambil aja lah biar agak sedikit lunak gitu ya, belum bisa baca. Artinya kalau belum bisa baca, ada harapan kami nanti suatu saat bisa baca ya anak ini. Tapi kalau kita bahasanya tidak gitu, artinya kan tidak ada harapan gitu ya, tidak ada harapan anak ini untuk bisa baca. Tapi kalau kita bahasanya belum bisa, berarti kita ada harapan dengan cara itu tadi ya, kita mengenali masalahnya dulu, kemudian kita dibantu dengan beberapa rekan tadi itu, baru kita nanti kita lakukan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan bagaimana anak ini nanti biar bisa baca. Kemudian dari kasus yang tentang anak ini belum bisa membaca, hal-hal apa saja yang sekiranya Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi di sekolahnya? Kami yang pasti membantu siswa ini dengan misalnya kita bantulah, mungkin kalau di luaran bahasanya les atau les privat ya, tetapi karena kita di sekolah ini kita jadwalkan, kita berikan jadwal mungkin dari kita semuanya bertanggung jawab. Pertama guru mapel, artinya kalau baca ini kan keterkaitannya dengan guru bahasa Indonesia, kita minta bantuan guru bahasa Indonesia, guru mapelnya ini untuk bisa membantu mengajari, membimbing siswa ini supaya bisa baca, minimal mengenal huruf ya, baca kata demi kata. Kemudian mungkin bisa dibantu dengan wali kelas, artinya ada jadwalnya ya, pendekatan ya. Setelah wali kelas kita libatkan juga BK, karena kan BK juga nanti ini kita bisa anak ini bisa di inilah ya, diajak ngobrol gitu ya, bincang-bincang apa masalahnya. Mungkin kan yang bisa menggali faktor X anak ini tidak bisa baca, pastinya anak ini ada kelainan. Karena kami ini juga sebenarnya bukan sekolah inklusi, tetapi kami dari kemanusiaan tetap ingin membantu siswa ini agar kembali bisa baca tadi. Kemudian itu yang lebih efektif ya, biar berarti adanya kerjasama Ya, antara bimbingan semua lah. pihak. Tapi dari hal-hal yang selama ini dilakukan, tapi pastinya semua masalah ada tantangan ya Bu ya, entah itu kasus antara siswa atau bagaimana. Tapi yang merupakan pada kasus ini
Kalau tantangannya gitu ya Bu, kita kan memang di sekolah ini kan kita untuk saat anak mendaftarkan ke sekolah itu kan berdasarkan jarak atau zonasi. Jadi di saat PPDB itu kan kita tidak mengetahui anak ini seperti apa, kemampuannya seperti apa. Bahkan maaf ya, anak yang misalnya berkebutuhan khusus pun kami tidak tahu, karena kan artinya yang didaftarkan itu adalah data, bukan kita lihat orangnya, tapi data jarak rumah dari sekolah atau jarak sekolah ke rumah gitu. Jadi kan ini sekian meter anak harus diterima, karena kan memang itu tantangan yang pertama ya. Jaraknya kami sekolah tidak bisa memberikan pilihan, artinya untuk kami bisa memilih sendiri kan tidak bisa. Karena itu juga Ya, ada data. ada data. Kemudian yang tantangannya itu kadang-kadang kita ini pikirnya membantu ya, membantu, tetapi kadang-kadang terbentur juga dengan kondisi anak. Kemudian juga terbentur lagi dengan peraturan yang ada wajib belajar 12 tahun. Bagaimana sedangkan anak itu juga kalau kita angkat misalnya naik kelas ini, tapi anak ternyata di lapangan kan belum memenuhi Jadi menjadi ya tantangan. Kemudian juga kita itu ada di sini ya, nanti ada apa sih saat tadi peraturan di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kelas 7 kan sekarang yang kita laksanakan adalah kelas 7 ya Bu. Nah ini kan tidak boleh, katanya tidak boleh untuk anak ini tidak naik kelas. Tetapi kenyataannya di lapangan kan tidak memenuhi syarat, karena kan itu tadi ya Bu ya, kurikulum merdeka ini kan yang dinilai bukan hasil tetapi prosesnya. Bagaimana anak ini akan bisa memahami proses, artinya bisa melakukan dengan baik. Kalau baca saja mereka tidak bisa, atau anak ini tidak Belum bisa ya untuk melanjutkan tugas untuk prosesnya itu perintah ya, misalnya perintahnya misalnya untuk bagaimana cara membuat nasi goreng misalnya dengan rasa yang enak gitu kan. Nah karena dia tidak bisa baca atau belum bisa baca kan otomatis dia juga tidak bisa nih apa yang akan dia praktekkan gitu, apa yang akan dia lakukan untuk mencari nilai dari proses tadi. Terus tantangan ada lagi nih, yaitu tadi rasa ya, rasa kemanusiaan, kepedulian. Dari langkah yang Ibu ambil lakukan, apakah dari semua setiap kasus-kasus itu ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaiannya tentang dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya, kemudian langkahnya seperti apa yang Ibu lakukan? Yang pasti Ibu tidak bisa memberikan keputusan langsung ya, karena kan kita tetap harus harus kita benar-benar teliti kasusnya biar tidak keputusan Ibu ini tidak merugikan orang lain. Artinya ini jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kalau dari penjadwalan tadi otomatis kami punya jadwal tadi ya, mungkin di minggu pertama kami jadwalnya misalnya guru mapelnya, minggu kedua kami ada jadwalnya lagi misalnya wali kelasnya, minggu ketiga terus BK-nya ajak komunikasi tadi ya, mungkin dia bisa menceritakan gitu kenapa dia sampai tidak bisa baca gitu kan ya, mungkin apakah dia malas atau bagaimana ya. Kemudian yang terakhir adalah kesiswaan. Nah dari kegiatan-kegiatan ini terus kita lakukan setiap bulannya gitu ya, nanti kita lihat di akhir semester apakah anak ini memang bisa kita perjuangkan, kita bantu. Artinya kita membantu ini tidak asal membantu, tetapi kita tidak melakukan upaya dulu baru kita bantu. Khawatir kita kalau misalnya tidak ada upaya, tidak ada penjadwalan, kita nanti salah memberikan bantuan. Jadi hasilnya itu memang Benar-benar ya sudah matang. Jadi kita harus benar-benar tadi ya melibatkan semua orang, bahkan orang tuanya pun harus kita libatkan, karena khawatir nanti kalau tidak dilibatkan orang tuanya salah paham, salah persepsi, mungkin kan salah penilaian ya. Artinya kita buktikan juga bahwa orang tua kita ajak sama-sama orang tua juga ikut artinya membantu ya, artinya membantu. Jadi
Kalau di sekolah saja kan juga kita waktu di sekolah hanya beberapa jam. Iya. Sedangkan siswa itu lebih banyak ada di rumah dengan keadaan orang tua. Nah inilah peranan orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan siswa, minimal berhasil dalam membaca. Iya. Kemudian dari langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan semua itu baik melibatkan seluruhnya dari kasus yang tentang anak ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu untuk melaksanakan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Yang pasti kan tadi karena kita sudah memiliki tahapan tadi ya, artinya ibu untuk mengambil keputusan itu ya dibantu. Tadi kembali lagi dibantu dengan tim yang ada di sekolah kami, khususnya ya di SMP Negeri 14 Cilegon ini. Alhamdulillah kami juga memiliki tim yang sangat solid gitu ya, membantu sekolah ini dan untuk bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Jadi tidak bisa langsung dengan ibu keputusan sendiri, tidak bisa. Ibu lihat keputusan ini dari langkah 1, 2, 3 misalnya ya, barulah bisa nanti diambil keputusan. Berarti luar biasa ya Bu ya, di sini semuanya ikut membantu, Ya, ikut dan terlibat. ya, ikut terlibat dalam setiap kasus atau setiap pengambilan keputusan. Jadi mungkin ibu selaku kepala sekolah tidak serta merta Ya, mengambil mengambil keputusan keputusan. sendiri. Jadi harus ada Proses. Kemudian dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika? Ini pelajarannya ya untuk ibu, ini memang pembelajaran etika ini juga lumayan rumit ya Bu ya. Artinya dari kalau kita ambil di sini satu sisinya ya kita harus saling menjaga rasa, saling menjaga perasaan supaya tidak ada nanti tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada iri hati gitu ya. Kan kita di sini niatnya adalah membantu siswa tadi. Kemudian juga secara kemanusiaan kita memang harus membantu dan rasa peduli kepada sesama, apalagi ini adalah anak didik kami. Otomatis kami ya harus tergerak gitu ya untuk membantu. Artinya ini di sini nilai kemanusiaan adalah kita sebagai manusia makhluk sosial itu harus saling membantu. Walaupun nanti hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan, artinya kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat siswa ini. Karena yang namanya takdir atau nasib itu kan kita tidak ada yang tahu ya. Kita tidak tahu nih anak ini nanti walaupun sekarang tidak bisa baca, mungkin kedepannya kita tidak tahu anak ini suksesnya dari yang mana. Mungkin bisa melihat dari mendengar, dia suka mendengar lagu kemudian dia jadi penyanyi terkenal, kemudian artinya memberikan penghasilan yang luar biasa dibandingkan dengan anak yang kemarin itu di ranking 1 ya di kelas, tapi ternyata nasibnya lebih beruntung yang belum bisa baca. Inilah artinya kami menanamkan juga kepada peserta didik atau siswa ini supaya tidak berkecil hati gitu ya, walaupun belum bisa baca. Intinya kami tetap membantu mendidik dengan rasa gitu ya, dengan rasa yang sebagai orang tua, sebagai pendidik atau sebagai apapun lah ya, yang penting kami memiliki rasa itu sehingga anak ini nanti memang benar-benar memiliki karakter yang baik, artinya karakter yang berbudi luhur, berakhlak mulia, kan yang kita harapkan anak-anak kita adalah menjadi anak yang soleh dan soleh. Luar biasa ya, Masya Allah Ibu selaku kepala sekolah sudah memikirkan hal-hal sampai terkecil seperti itu untuk memajukan generasi penerus bangsa dan bahkan ingin mencetak menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dalam wawancara kecil ini. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi pembelajaran khususnya di dalam kehidupan saya dari wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih
Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, Ya. Bagaimana kabar Pak? alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Begini Pak, saya meminta waktunya sebentar Siap. untuk sekedar sharing tentang pengetahuan bagaimana Bapak praktik mengambil keputusan tentang suatu masalah yang pernah diambil, kemudian sekiranya Bapak bisa bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada saya Pak ya. Mungkin selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang pernah terjadi selama kepemimpinan Bapak, mungkin seperti itu. Di sekolah kami ketika ada kasus, maka jalannya adalah dimusyawarahkan bersama. Setelah itu dianalisa mana yang terbaik kita putuskan dan langsung diimplementasikan. Hasilnya dibuat matulan. Iya. Semua guru dan keluarga bisa melihat. Jadi mungkin prosedurnya diadministrasikan berupa hasil dari musyawarah itu ya Betul, Pak ya. betul. Kemudian diidentifikasi sejauh mana kasus-kasus yang akan dipecahkan ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya. Biasanya kadang kita mengalami benar lawan benar, kemudian kadang keadilan lawan kesetiaan yang kita menurut itu terjadi suatu dilema etika. Itu seperti apa? Ya sederhananya ketika ada hal seperti itu di sekolah kami itu diadakan forum musyawarah. Mana yang terbaik, prioritas yang terbaik, maka itu yang kita putuskan. Sehingga hasil keputusannya tidak membuat kecewa bagi teman-teman yang merasa tidak diterima. Tapi semuanya dijabarkan mana prioritas yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Gitu. Iya. Berarti ada suatu prioritas ya Pak ya yang lebih diutamakan. Kemudian dalam menghadapi pengambilan keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil? Karena di sekolah kami itu setiap hari Jumat ada refleksi, maka kecenderungannya kami itu di hari Jumat itu Iya. melakukan refleksi untuk membuat keputusan-keputusan untuk kemajuan sekolah ke depan. Jadi dibuat refleksi, hasil refleksinya diserahkan ke semua keluarga besar sekolah. Jadi setiap ada kasus kemudian diterapkan, kemudian direfleksikan seperti apa untuk mengidentifikasinya ya Pak ya. Kemudian dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema itu? Ya, efektifnya karena di sekolah kami itu semua permasalahan itu dimusyawarahkan. Jadi tidak merasa pendapat teman-teman itu tidak diterima. Refleksi itu kan hasil dari musyawarah itu sendiri. Setiap kasus pasti ya Pak ya ada tantangan, betul. kemudian ada hambatan. Betul. Tapi selama ini tantangan-tantangan apa sih Pak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, tantangannya ya, semakin banyak kasus itu semakin itu banyak menimba ilmu. Iya. Jadi potensi-potensi yang ada itu kita buat untuk kemajuan sekolah. Berarti setiap tantangan itu pasti ada ini ya Pak ya, memotivasi untuk mengurai ya Pak ya, sebelum untuk mempermudah. Kemudian yang selama ini Bapak hadapi kemudian adalah kasus-kasus yang harus ditangani. Apakah dari sebuah kasus dilema etika ini ada tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika?
apakah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau mungkin ada jadwal tersendiri, Pak? Tergantung kasusnya. Iya. Kalau sangat urgent berarti segera Tangani diusahakan ya, Pak, ya? dengan semua keluarga besar. Iya. Tapi kalau dianggap oh ini masih bisa ada waktu, maka direfleksi itu hari Jumat itu kita adakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi langsung ya jika ada kasus yang bisa ditangani mungkin langsung segera diatasi ya Pak ya, tidak ditunda-tunda. Kemudian ada tidak sih Pak selama Bapaknya memimpin, kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan tentang kasus-kasus yang terjadi? Yang mudahnya itu karena di sekolah kami itu ada apa ya, semacam refleksi, hasil refleksi itu, jadi hasil musyawarah itu kita buat bersama, Ya. sehingga dari potensi-potensi teman-teman itu ya kita musyawarahkan yang terbaik diputuskan. Seperti itu. Jadi melibatkan semua pihak ya Semua Pak ya? setiap hari Jumat itu semua Iya. semua guru. Untuk ya intinya mungkin lebih profesional ya Pak ya untuk menjalankan sebuah tugas. Betul. Iya. Dan meringankan saya. Iya Pak, benar. Kemudian yang sudah Bapak jabarkan, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan suatu keputusan tentang dilema etika? Saya lihat potensi teman-teman berarti sangat luar biasa. Tinggal potensi teman-teman itu kita gabungkan menjadi sebuah kemajuan untuk sekolah. Jadi tidak, bagi saya potensinya berarti oke, tinggal dibuat implementasi. Iya. Jadi membutuhkan waktu yang benar-benar terurut ya Pak ya untuk memaksimalkan, kemudian sebagai memprioritaskan mana hal-hal yang paling penting ya Pak ya. Jadi luar biasa ya Pak ya, tugas seorang pemimpin itu memang harus butuh amanah dunia akhirat. iya Pak, butuh benar-benar